Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan bahas buku Pena Jilid 5C, tema 7, Peristiwa dalam Kehidupan. Langsung saja dibuka bukunya adik-adik halaman 150. Di sana ada ayo berlatih PPKN. Tentukanlah apakah situasi dalam masyarakat berikut sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Setelah itu jelaskan pendapatmu. Yang pertama, warga desa makmur sepakat untuk memperbaiki jalan. Silakan baca sendiri lah adik-adik ya untuk bersikup waktu ya adik ya. Jawabnya di sini adalah tidak sesuai. Di sini tidak sesuai. Alasannya adalah Pak Doni seharusnya ikut serta karena pembangunan jalan tersebut adalah demi kesejahteraan Pak Doni dan warga tersebut. Nomor 2, silakan dibaca sebuah situasinya. Jawabannya antara sesuai atau tidak sesuai. Jawabannya adalah yang ini adalah sesuai. Alasannya, karena sikap Lani menunjukkan toleransi antar umat beragama. Nomor 3, ceritanya silakan dibaca sendiri ya adik-adik ya. Jawabannya adalah sesuai. Alasannya karena dengan begitu permasalahan akan cepat terselesaikan dan keputusan bersama cepat tercapai. Nomor 2, tuliskan masing-masing 2 contoh penerapan nilai-nilai luhur Pancasila, gotong royong, musyawarah, dan toleransi. 2 contoh gotong royong dulu, yaitu setiap minggu warga melakukan kerja bakti. Terus setiap malam warga melakukan ronda malam bersama bergiliran. Kemudian musyawarah, contohnya 2. Yang pertama adalah warga selalu mengadakan rapat untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemudian pemilihan ketua RT dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Penerapan toleransi di masyarakat. 2 contohnya adalah yang pertama, setiap warga boleh merayakan hari besar agamanya masing-masing. Yang kedua, setiap warga boleh menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya. Kita ke halaman 151, ada ayo berlatih IPS. Nomor 1, apa nama dari manakah kebudayaan yang terdapat pada gambar di samping? Jawabnya adalah karapan sapi namanya. Daerahnya asalnya dari Madura, Jawa Timur. Kemudian apa tujuan dilaksanakan kebudayaan tersebut? Jawabnya adalah untuk menjaga kebudayaan yang ada di Madura, Jawa Timur. Yang B, apa tujuan dilaksanakan kebudayaan tersebut? Jawabnya, ya sudah tadi ya. Yang C maksud saya, bagaimana seharusnya sikap kita dalam rangka menghargai dan menghormati kebudayaan tersebut? Jawabnya adalah ikut melestarikan kebudayaan itu hingga ke generasi mendatang. D, apa yang akan terjadi jika generasi penerus tidak ingin mempelajari kebudayaan tersebut? Jawabnya adalah kebudayaan tersebut akan luntur dan hilang atau diakui oleh negara lain. Lanjut ke baliknya, nomor 2. Mengapa kebudayaan yang dimiliki orang lain atau daerah lain harus saling dihargai dan dihormati? Jelaskan pendapatmu. Jawabnya karena setiap daerah memiliki keunikan budayanya masing-masing dari leluhurnya. Maka kita harus menghormatinya agar persatuan tetap terjaga. Nomor 3, apakah daerahmu memiliki budaya yang unik dan menarik? Tuliskan singkat budaya di daerahmu dengan cara yang tepat untuk melestarikan. Oke, jawabnya adalah tari Bambangan Cakil yang mengisahkan perjuangan Sri Kandi melawan Buto. Cakil raksasa, sebuah pelambang penumpasan angkara murka. Cara melestarikannya silakan ditambah adik dengan mempelajari tariannya. Sudah? Sekarang IPA 157. Di halaman 157 ada ayo berlatih IPA. Nomor 1, perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Tuliskan yang menunjukkan peristiwa pengembunan. Jelaskan alasanmu. Dari A sampai E yang merupakan pengembunan adalah
Yang C, yaitu munculnya titik-titik air di dalam gelas karena air yang menguap pada gelas mengalami penurunan suhu pada tutup gelas sehingga terjadi pengembunan. Selain yang C, pengembunan peristiwa adalah yang D. Rumput yang basah pada pagi hari karena udara pada malam hari memiliki banyak uap air sehingga pada pagi hari uap tersebut berubah menjadi air akibat penurunan suhu. Nomor 2, lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. A. Embun adalah contoh perubahan wujud benda. Jawabannya adalah sini gas menjadi benda. Jawabnya sini adalah cair. B. Minyak atsiri diperoleh dengan melalui proses penyulingan dengan membandingkan uapnya. Proses pembuatan minyak atsiri memanfaatkan perubahan wujud. Jawabnya adalah pengembunan. Jawabnya adalah pengembunan, yaitu zat gas ke zat cair. Ini jawabnya, pengembunan yaitu zat gas ke zat cair. Yang C, air yang dipanaskan akan menghasilkan uap. Uap tersebut akan menjadi titik-titik air karena terjadi. Jawabnya adalah penurunan suhu. Peristiwa tersebut disebut, jawabnya, pengembunan. Nomor 3, apa yang menyebabkan terjadinya hujan? Apakah ada kaitannya dengan peristiwa pengembunan? Jika ya, jelaskan jawabanmu. Jawabnya adalah ya. Hujan terjadi akibat peristiwa kondensasi di mana uap air yang mengumpul mengalami penurunan suhu sehingga menimbulkan hujan. Kita lanjutkan ke halaman 158, ada ayat berlatih bahasa Indonesia. Baca dulu sebuah teks berjudul Perjuangan Jenderal Sudirman. Kerjakan soal-soalnya. Nomor 1, buatlah peta pikiran mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman berdasarkan teks bacaan di atas dalam buku tugasmu. Jawabannya adalah ini adik-adik. Pertama, Jenderal Sudirman. Kemudian di tempat tanggal lahir, Jawa Tengah. Sifat-sifatnya Jenderal Sudirman ada 3. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nomor 2, buatlah satu paragraf singkat berdasarkan peta pikiran yang kamu buat mengenai sifat yang dapat diteladani dari Jenderal Sudirman tersebut. Jawabannya, Jenderal Sudirman lahir di Jawa Tengah 24 Januari 1916. Sudirman terkenal sebagai seseorang yang disiplin serta berjiwa sosial tinggi. Karena rasa nasionalismenya yang tinggi, ia pun tidak bisa berdiam diri melihat penderitaan rakyat Indonesia. Jenderal Sudirman pernah mendirikan koperasi untuk menolong masyarakat dari bahaya kelaparan. Silahkan di stop videonya dan disalin. Nomor 3, menurut pendapatmu bagaimana cara yang dapat kamu lakukan agar dapat meneladani sifat-sifat Jenderal Sudirman tersebut? Jawabannya adalah peduli terhadap sesama dan saling tolong-menolong. Baiklah, kita lanjutkan ke latihan subtema 3 yang ada di halaman 162. Kita mulai dari IPA ya adik-adik. Nomor 1, benda berikut yang dapat mengalami penyubliman adalah, jawabnya yang B, es kering. 2, proses menyublim pada perubahan wujud benda dari benda titik-titik menjadi benda titik-titik. Jawabnya adalah padat ke gas. Kurang T, padat ke gas. Nomor 3, contoh proses mengkristal adalah perubahan titik-titik menjadi butiran salju. Jawabnya adalah uap. Nomor 4, menurutmu apakah awan yang berisi uap air dapat terjadi pengkristalan? Jelaskan. Jawabnya ya, jika mengalami penurunan suhu yang mengakibatkan terjadinya pandeposisi atau penghabluran pada uap air menjadi kristal es. Nomor 5. Mengapa gelas yang berisi air dingin dapat menimbulkan titik-titik air di tepian gelas? Jelaskan. Jawabnya karena suhu di dalam gelas lebih rendah atau dingin daripada suhu udara bagian luar gelas. Lanjut ke bahasa Indonesia, bacalah dulu sebuah teks hasil konferensi meja bundar. Nomor 1, salah satu informasi penting yang disampaikan dalam teks di atas adalah, jawabnya yang C.
tokoh yang terlibat saat pengakuan kedaulatan Indonesia. Nomor 2, berdasarkan informasi pada teks tersebut, perwakilan dari Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan Indonesia di Belanda adalah jawabnya yang D, Muhammad Hatta. Nomor 3, berikut yang termasuk sebagai unsur yang harus terdapat dalam surat tidak resmi adalah jawabnya yang D, nama pengirim. 4, jelaskan perbedaan dari surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi, sedangkan surat undangan resmi adalah yang mengatasnamakan pribadi yang tujuannya kepada orang lain untuk menginformasikan kepada orang pribadi tersebut. Saya ulangi, ada revisi adik-adik. Surat undangan resmi adalah surat undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi, sedangkan surat undangan tidak resmi, salah ketik lagi adik-adik ya, maaf ya. Surat undangan tidak resmi adalah yang mengatasnamakan pribadi yang ditunjukkan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut. Nomor 5, buatlah surat undangan berdasarkan deskripsi berikut. Silakan adik-adik bikin sendiri ya surat undangannya. Silakan dicontoh di halaman 152 ada undangan resmi dari Sekolah Dasar Erlangga. Silakan tinggal diganti-ganti aja kapan jadwalnya, tempatnya di mana begitu. Kita lanjutkan ke SBDB nomor 1 berikut ini yang tidak termasuk karya seni rupa adalah jawabnya A, seni musik. 2, karya seni rupa daerah yang terkenal dari daerah Bali yaitu jawabnya C, seni lukis kamasan. 3, gambar di samping merupakan karya seni rupa daerah Indonesia yang berasal dari suku, jawabnya adalah B, suku Asmat. 4, apa yang dimaksud dengan seni lukis daerah, seni patung daerah, dan seni kriya daerah? Jawabnya adalah Seni lukis daerah adalah seni lukis yang menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, manusia, hewan, tumbuhan dengan nilai-nilai budaya yang ada di daerah setempat. Sedangkan seni patung daerah adalah karya seni dengan bentuk 3 dimensi menyerupai manusia, binatang, dan benda-benda baik terbuat dari benda keras maupun lunak. Dan seni kriya atau kerajinan adalah seni dalam membuat benda-benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan stop videonya dan disalin. Nomor 5, bagaimana cara melestarikan karya seni daerah? Jawabnya adalah mengadakan kursus atau pelatihan pembuatan karya seni rupa daerah. Lanjut ke PPKN adik-adik. Nomor 1 berikut merupakan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila adalah jawabnya yang B. Warga bergotong royong memperbaiki jalan desa yang rusak. Nomor 2, manfaat dari mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah jawabnya yang C. Keadaan menjadi damai dan rukun karena masyarakat saling menghargai dan menghormati. Nomor 3, Pancasila merupakan dasar negara. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus kita jadikan sebagai, jawabnya adalah pedoman hidup. Nomor 4, tuliskan 3 cara yang dapat kamu lakukan dalam menyikapi perbedaan dalam keberagaman di lingkungan tempat tinggalmu. Yang pertama adalah mengembangkan sikap saling menghormati, mengembangkan sikap saling menghargai, dan mengembangkan sikap toleransi. Nomor 5, tuliskan 1 tokoh pahlawan dan sikap yang patut diteladani dari tokoh tersebut berdasarkan suatu latar peristiwa sejarah. Jawabnya adalah Ki Hajar Dewantara. IPA nomor 1, kegiatan pembangunan yang bermanfaat untuk mempermudah akses transportasi masyarakat, IPS ya maksud saya. Kegiatan pembangunan yang bermanfaat untuk mempermudah akses transportasi masyarakat dari daerah satu ke daerah lain yang terpisahkan oleh perairan adalah pembangunan, jawabnya D, jembatan. 2, berikut yang bukan merupakan tokoh pemberi usulan untuk dasar pertama negara Indonesia adalah, jawabnya A, Muhammad Hatta. Nomor 3, rumusan dasar negara Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta dirumuskan oleh, jawabnya adalah Panitia 9. Nomor 4, tuliskan tujuan dan cita-cita pembangunan Indonesia yang terdapat dalam Pancasila dan pembukaan UUD 45. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 5, tuliskan 3 contoh cara yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan budaya Indonesia.
Yang pertama, mau mempelajari budaya daerah sendiri, mau mempelajari budaya daerah lain, dan menghargai keragaman budaya yang ada. Oke adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku Bu Pena Jilid 5C, tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.